Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatan Fuadi Rambi. Hari ini kita akan membahas materi yaitu konteks bisnis global. Bisnis global. Pengertian bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi. Dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Bisnis global menurut Gross, Stead, dan Lodge tahun 1996 yaitu seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar kualitas hidup mereka sehingga menjadi sebuah sistem tunggal yang paling bergantung dalam perekonomian dunia. Timbulnya bisnis internasional. Timbul bisnis internasional dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut ini. Satu, globalisasi, yaitu suatu proses perekonomian dunia menjadi sebuah sistem tunggal yang saling bergantung. Dua, ekspor dan impor. Sebuah negara mampu mengembangkan dan memproduksi barang atau jasa di luar negeri atau di dalam negeri dan 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 dijual ke luar negeri atau di dalam negeri. Tiga, perekonomian global kontemporer. Perdagangan dalam kon- konteks waktu bahwa di masa lalu banyak negara mengikuti kebijakan ketat, ketat untuk melindungi bisnis dalam negerinya. Tetapi ini ini banyak kini banyak negara yang secara agresif mendorong perdagangan internasional karena memberikan banyak manfaat untuk negaranya. Empat, kesempatan dagang. Beberapa kesepakatan legal telah mencetuskan perdagangan internasional agar segala transaksi dagang berjalan tanpa hambatan dan tertib. Manajemen bisnis internasional. Bisnis internasional menjadi tantangan bagi manajemen perusahaan karena tanggung jawab manajemen dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan apabila bisnis tersebut operasi di berbagai pasar yang bersebar di seluruh dunia. Dalam mengukur permintaan internasional, perusahaan seharusnya mempertimbangkan paling sedikit dua pertanyaan, yaitu satu, apakah ada permintaan akan produk mereka di luar negeri. Dua, jika ya, harus produk tersebut sesuaikan dengan konsumsi internasional. Jika ada permintaan internasional, jika jika ada permintaan internasional akan produk-produknya, maka suatu, suatu perusahaan harus mempertimbangkan pada mempertim, mempertimbangkan pada bagaimana bagaimana caranya mengadaptasi produk-produk mereka agar dapat sesuai dengan permintaan dan harapan khusus konsumen asing. Tindakan keterlibatan internasional. Selain memutuskan untuk go internasional, suatu perusahaan harus memutuskan tingkat keterlibatan internasionalnya. Terdapat beberapa tingkat yang mungkin dipilih. Satu, eksportir dan importir. Cenderung menjalankan bisnisnya di negara mereka. Kedua jenis perusahaan itu merupakan level keterlibatan yang tersendah dalam 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 operasi internasional dan merupakan cara yang paling cocok untuk mempelajari pokok-pokok bisnis global. B. Beroperasi sebagai perusahaan internasional.
Dalam bersikap sebagai perusahaan internasional menjalankan bisnisnya bisnis bisnisnya negara negara asing dan juga menjalankan fasilitas fasilitas manufaktur di luar negeri. C. Beroperasi sebagai perusahaan multinasional. Produk-produk yang dihasilkan mempengaruhi kehidupan ratusan juta konsumen, pesaing, investor, dan bahkan para pemrotes. Hambatan dalam perdagangan internasional. Terdapat jumlah faktor yang mempengaruhi operasi yang berdagang perdagangan internasional karena sebuah bisnis bisa merupakan multinasional sejati atau hanya menjual kepada beberapa pasar luar negeri tertentu. Keberhasilan para pasar luar negeri ditentukan oleh acara bisnis dalam menanggapi hambatan sosial budaya, ekonomi, hukum dan politik. Satu, perbedaan sosial dan budaya. Perusahaan yang memiliki rencana bisnis di negara lain harus memahami perbedaan antara masyarakat dan budaya negara lain, seperti bahasa, makanan, dengan gaya hidup. Dua, perbedaan ekonomi. Perbedaan sistem ekonomi cukup jelaskan kan, karena setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis sistem ekonomi yang digunakan dunia saat ini, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sosialis, sistem ekonomi pasar, liberal, sistem ekonomi campuran. Tiga, perbedaan hukum dan politik. Pemerintah bisa mempengaruhi kegiatan bisnis internasional dalam berbagai hal, seperti menciptakan kondisi persyaratan dalam melakukan bisnis di wilayah hukum, bahkan melarang melakukan bisnis, serta pemerintah juga dapat mempengaruhi arus modal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 4. Dapat proteksionisme. Praktek melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas untuk ketahanan nasional. 5. Peraturan kandungan lokal. Hukum yang menuntut bahwa produk-produk yang dijual di negara tersebut paling tidak sebagian dibuat negara tersebut. 6. Hukum praktek bisnis. Undang-undang atau peraturan yang mengatur praktek bisnis di suatu negara. Kesimpulan, bisnis global adalah kegiatan perdagangan berbentuk bisnis global adalah kegiatan dagangan berupa ekspor dan impor antara dua negara atau lebih. Di dalam ekonomi bisnis global terdapat bentuk-bentuk keunggulan bersaing yang menjadi tolak ukur dalam melihat atau memahami keunggulan dan potensi negara, yaitu keunggulan konspiratif, keunggulan absolut, dan keunggulan bersaing nasional. Jika negara tersebut mempunyai monopoli dalam memproduksi suatu produk tertentu atau mampu memproduksi secara lebih efisien dibandingkan semua negara lain, dalam hal mengukur perdagangan global kita bisa melihat
dari dua neraca, yaitu neraca perdagangan (balance of trade) dan neraca pembayaran (balance of payment). Di dalam bisnis global memiliki beberapa hambatan yang harus diantisipasi bagi para produsen, di antaranya sosial budaya, ekonomi, dan finansial, hukum dan politik, serta serta kekuatan lingkungan. Dampak dari bisnis global dapat dilihat dari bagaimana cara kita melihatnya. Dari sisi positif adalah dari segi produsen dapat meningkatkan profit karena pasar yang luas dapat meningkatkan devisa negara dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif dapat melumpuhkan barang-barang dalam negeri yang tidak mampu bersaing dan kemungkinan defisit anggaran bagi negara. Sekian isi presentasi ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya ada Allah Subhanahu wa taala saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.